enak mana untuk orang yang baru awal ya, baru awal mau mulai ternak itu menurut Mas Ari lebih bagus yang betina dulu atau langsung jantan? Gimana beli di SR Jaya? Buat SR Jaya ini udah tahun kedua aku beli SR Jaya. Iki sapiku, Indi sapimu. Tahun depan kita beli lagi. Alhamdulillah benar-benar. Hai, pokoknya jangan lupa subscribe SR Jaya 89. Hai buat teman-teman, saya Ratu Neta dan jangan lupa komen dan subscribe di SR Jaya 89. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini aku lagi bareng-bareng nongkrong-nongkrong sama Mas Mar, Pak Suka, Mas Ari dan pedet-pedet sama indukannya. Jadi waktu itu mereka ini nih baru pada lahiran nih. Nih namanya yang putih ini lagi tidur lagi. Dibangunin Mas Mar. Nah, ini namanya Mayang, yang putih ini si Mayang. Yang di tengah itu namanya si Saraswati. Yang ketiga di ujung itu namanya siapa Pak Sukam? Marilyn Monroe karena dia kayak bule-bule gitu. Nah, yang baru lahiran ini si Mayang. Mayang itu baru lahir, namanya sapi. Bawa sini Pak Sukam. Sapinya bawa ke sini. Bisa nggak digendong? Nah, ini anaknya. Namanya itu si Libran. Kenapa Libran? Sapron. Sorry. Namanya Sapron. Sapron itu lahir di Sabtu Pon. Si Saraswati baru lahiran, cuma beda sehari doang sama si Mayang. Nah, anaknya namanya Libran ya. Jembar. Jembar. Balik maaf. Ya, namanya Jembar, itu lahir di Jumat Barokah, makanya kita namanya Jembar. Yang ketiga di ujung sana itu namanya siapa namanya? Libran. Anaknya Libran. Bukan, emaknya Marilyn Monroe. Si Marilyn anaknya namanya Libran, itu lahir di Lebaran, makanya kita namain Libran gitu. Nah, si Marilyn ini itu anaknya anak yang di tengah ini, anak si Saraswati. Si Saraswati punya anak namanya Marilyn baru ngelahirin namanya si Libran gitu. Jadi waktu si Mayang ini Mayang bukan, waktu si Saraswati ini kita beli itu dari betina pedet. Lahirlah dikasih inseminasi, lahir si betina, namanya aku kasih si Marilyn Monroe gitu. Lahirlah si Marilyn Monroe lahirin lagi namanya si Libran gitu guys. Jadi mereka ini lahiran selama mereka lahiran tiga-tiganya aku nggak ada di kandang. Jadi yang dapetin pas waktu lahiran itu mereka bertiga nih, Pak Sukam, Mas Mar sama Mas Ari. Kita mau tanya-tanya ya. Jadi kita cuma dikasih video. Ini alhamdulillah Mbak Elsa lahiran nih, dan anaknya semuanya jantan. Alhamdulillah. Bedanya cuma sehari antara si Mayang dengan si Saraswati gitu. Oke, kita tanya-tanya sama Mas Mar, Mas Ari dan Pak Sukam. Waktu itu gimana ceritanya, kok bisa tahu tiba-tiba dia lahiran? Ya kan pertama kan udah kelihatan dari situ tuh. Perutnya kan udah kelihatan kalau mau melahirkan itu kan paling kita tinggal nunggu hari. Kan seminggu sebelum melahirkan harus dipantau terus. Okay. Masalahnya kan kalau sapi udah hamil tua kan harus pemantauannya, perawatannya kan harus ekstrim. Dalam arti kan harus diperhatiin, khusus perhatiannya. Masalahnya kan lahirnya kan bisa malam, bisa pagi juga.
Pokoknya waktunya nggak tertentu lah ya. Tertentu Nggak lah. tertentu. Ditentukan. Perbedaannya apa pepoknya itu merah apa udah bengkak apa gimana? Biasanya kan Ketahuan mau lahiran. kalau mau lahiran itu sehari sebelum lahiran itu yang pertama itu nya itu udah turun terus berisi padat banget. Terus Pokoknya nanti- bengkak lah ya. Ya bengkak. Ah. Terus nanti nya itu mengeluarkan lendir kental itu. Ini maaf ya, ini bukannya jorok Bukannya ya. jorok ini tapi emang kenyataannya begitu. Tapi bahasanya itu kan bisa agak kelamin. gimana Kelaminnya gimana. gitu. Terlalu vulgar ya. Terus itu Terus kan harus dikontrol, dalam arti dikontrol kan dipantau terus. oke. Kalau si apa tuh pas lahiran dia kepala dulu apa kaki dulu keluarnya? Kalau lahiran itu yang keluar itu kaki depan dulu, Kaki keluar depan. dulu. Itu yang mana tuh lahiran siapa? Si Si Libran atau Libran. Libran? Ya. Kalau si siapa ini? Saraswati itu lahirnya itu pas waktu masih malam ini jam 7 malam ini. Oh, jam 7 Lahirnya malam. Lahir si Jumbo itu Jumbo, kok Jumbo sih? Jembar. Oh Jembar, Jembar bukan namanya. Jumbo, salah dia. Terus beda cuma sehari kan sama Sehari si doang. Sapron. Sama Sapron. Lahirnya cuma beda 1 hari. Oke. Apa namanya yang bikin agak sulit ada nggak, Mas Mar? Dalam dia mau lahiran tuh apa? Kalau biasanya itu kalau kendala agak sulit melahirkan itu biasanya salah satunya itu pedetnya tuh agak kegedean, itu biasanya agak susah indukannya kalau mau melahirkan, salah satunya itu kendalanya. Terus tapi selama ini nggak ada kan? Selama ini Ya ada kemarin kemarin. ada. Ini Kemarin kemarin ada, si kenapa? ini si Ini? Sapron ini kemarin sempat bikin panik juga. Makanya kan Kenapa? masalahnya kan pedetnya terlalu gede, Hmm? induknya Oh ini kurang si, gede ya. si Mayang ini. Iya. Nah, Oh. kemarin kan sempat ditarik juga itu. Oh jadi dibantu tarik. Terus ada dokter nggak pas dia lahiran, ada dokter nggak waktu itu? Ya waktu itu saya menghubungi dokter. Di Tapi sini waktu kan pas lahiran dokter nggak ada. belum datang. Jadi dokternya itu adalah Mas Ari, Mas Mar dan Pak Sukam. Baru pas setelah lahiran baru dokter datang gitu. Oke. Terus apalagi kalau masalah si ini kan si Mayang. Kalau si Saraswati nggak ada masalah kan? Nggak Nggak. ada. Nggak ada Kemarin masalah. lancar kalau Lancar, Saraswati. lahirannya lancar. Enak nggak sih kalau kita tuh buat breedingan tuh enak nggak melihara betina? Menurut Mas Ari? Ya selama lahan pakan sama ininya terjangkau ya Enak mana? Ini, untuk orang yang baru awal mau mulai ternak itu menurut Mas Ari lebih bagus yang betina dulu atau langsung jantan kalau jantan untuk pengemukan ya. untuk pengumuman. Tapi kalau untuk mulai untuk berkembang biak Ya menurut saya sih ya betina. betina ya. Oh, oke. Tapi nggak rugi masalah pakan kan kalau betina? Ya memang jangkanya panjang. Jangkanya panjang ya guys. Tapi kalau betina sebenarnya banyak nggak sih makannya? Ya. 2 kali lipatnya. 2 kali Kalau lipat. 2 kali Lebih lipatnya banyak sapi betina daripada pejantan. Sapi laki-laki kali dibanding betina. Itu jadi buat kalian yang mau mulai usaha baru-baru, kalau betina itu sebenarnya bagus, apalagi kalau belinya itu langsung udah hamil tuh lebih bagus sebenarnya, karena nggak mesti nunggu diinseminasi lagi, terus nunggu dulu 3 bulan jadi nggak anaknya tuh nggak kayak gitu. Cuman kalau belinya langsung hamil ya lebih aman aja karena udah tahu nih udah jadi anak gitu. Dan untuk masalah pakan memang itu dia membutuhkan 2 kali lipat untuk pakanan untuk sapi jantan kan. Tapi kalau mau dibuat breeding sebenarnya lebih dari nol, maksudnya dari nol itu dari pedet. Oh mulai dari pedet. Iya, kalau dari pedet kan tahu perkembangannya. Oh ini besok jadi indukan bagus gitu. Kalau belian langsung di pasar kan cuma udah dapat gede doang. Kalau belinya kecil kan bisa, wah ini besok Ketahuan tahu perkembangannya ya, terus bagus. diambil anaknya itu bagus gitu. Mau diisi super bisa
biarpun di sini nggak terlalu super banget sapi-sapi di Lang Makmur, tapi hasilnya ya udah lumayan. Kita sih kalau kita nih di Lang Makmur ya, di SR Jaya itu untuk betina kita nggak terlalu milih yang harus super banget, karena kalau super banget itu satu modalnya gede. Terus kalau aku nih kalau betina yang pasti sih kita lihat dulu. Kalau bisa sih yang ini yang Doro itu masih belum pernah hamil lah, itu masih apa namanya kalau perempuan tuh masih perawan gitu, tapi ya memang nggak pas lagi diinseminasi nggak langsung jadi sih, memang butuh waktu yang agak lama. Cuman itu pun nggak sekali inseminasi langsung jadi anak, langsung jadi, ada yang sampai 2 kali 3 kali itu baru jadi, bahkan 4 kali. Ada juga yang sampai 6 kali juga itu. Jadi waktunya tuh 3 bulan. Misalnya dia habis disuntik nih, habis di IB, terus 3 bulan, oh ternyata nggak jadi, nunggu lagi 3 bulan lagi, baru di IB lagi. Nah kayak gitu, itu ngabisin waktu sih sebenarnya. Sebenarnya nggak lama sebenarnya. Dari mulai IB umpamanya tanggal 20, nanti 20 hari lagi udah kelihatan kalau betina harus lebih jeli daripada sapi laki-laki. Yang harus diperhatiin tuh susunya harus gede. Susunya tuh harus gede sih kalau betina, ya nggak sih? Iya kan, pemilihannya harus gede. Pemilihannya harus itu. Iya, masalahnya kan itu sumber apa nanti kan buat anaknya kan, kalau kayaknya itu asupannya gizi bagus, susunya itu besar, berarti kan kandungan anunya kan air susunya itu bagus buat anaknya. Iya betul. Nah jadi sebenarnya ini ya tiga ekor ini si indukannya sebenarnya nggak terlalu super, karena kalau yang super banget tadi aku bilang harganya juga modalnya harus tinggi. Terus kalau ini nggak super, belum tentu juga sapi super itu menghasilkan anak yang super. Walaupun memang kebanyakan pasti menghasilkan super, tapi indukan yang tidak super juga bisa menghasilkan anak yang super. Jadi kita nanti karena kita breeding gitu, kita pilih nih anaknya itu super apa enggak nih. Nantinya kita tahu nih pas lahiran. Kalau enggak ya kita jual lagi. Jadi kita tuh tetap jual beli di pasaran sih tetap sih guys, tapi kita lebih ke penggemukan. Dan breedingan itu anak-anaknya kita pilihin nih, oh ini super nih bisa jadi besar, nih bisa jadi program tonase, kita simpen di kandang gitu. Iya. Nah, kenapa kita gaduh? Karena satu kan aku bilang itu pakannya itu gede banget untuk sapi, dan kita saling bantu juga kan sama petani, saling silaturahmi. Kita kebantu juga buat nggak ngeluarin makan yang banyak. Terus dia juga ada pekerjaan juga. Nanti pas setelah hari hanya itu bisa dijual, kita bagi 2 keuntungannya gitu. Nah, itu kalian juga bisa tuh yang buat mau mulai usaha baru ya. Mungkin digaduh mulai gaduh oke juga, jadi kalian gak usah mikirin pakannya, jadi cuma modal beli, gaduhin ke petani yang kamu percaya, udah nanti setelah udah jadi waktunya mau dijual tinggal bagi hasil aja. Nah nanti dari hasilnya itu dari modal 1 bisa insya Allah bisa jadi 2 ekor, atau mungkin tahun pertama baru 1 lagi yang lebih gede, nanti tahun berikutnya bisa jadi 1 ekor menjadi 2 gitu. Oke, bisa dilihat dulu Pak Teo, tolong dilihatin nih sapi-sapi ini, kakinya dilihatin seperti apa biar subscriber kita juga tahu pemilihannya seperti apa. Kalau gitu kita masih mau ngopi-ngopi dulu, masih mau nih kita sambil makan. Biasa di sini ngopi-ngopi di sini, sering di sini ya. Iya, sering nyantai gitu. Jadi ya, sering ini. Nggak cuman ini doang. Jadi suka kemana gitu? Ya. Memang kalau buat yang anak-anak kayak gini, sebenarnya di los kayak gini. Tapi kalau yang buat yang laki-laki diikat, ada tempatnya sendiri. Jadi kalau betina sama anak-anaknya sering kita jemur, terus dibiarin aja dia kayak gitu, nggak usah diikat-ikat. Ntar dia juga nyusulin emaknya. Jadi kalau emaknya udah ada di situ, pasti dia bakalan nggak jauh-jauh dari emaknya sih. Gitu. Apa tuh pesan-pesan buat orang yang mau mulai usaha baru? Ya. Ngeliatnya kamera dong. Enggak, untuk buat yang pengen usaha baru
untuk peternakan sapi itu sebetulnya kalau menurut saya itu miara betina sama pejantan itu sebetulnya itu sama saja, cuman perbedaannya itu untuk sapi pejantan itu untuk jangka pendek. Jadi kalau untuk sapi betina seperti ini untuk jangka panjang. Masalahnya kan kalau betina itu kan kita mendapatkan hasilnya itu kan nunggu paling tidak 1 tahun biar keluar anaknya dulu, itu baru bisa kita lihat keuntungannya seperti itu. Mas Hari, menurut Mas Hari gimana? Kalau saya sih simpel aja ya. Misalkan mau ke sapi ya harus ada lahan untuk pakan sih. Itu aja. Kalaupun nggak ada lahan pakan sama kandang, saran aku gaduh aja ke petani yang kalian percaya. Udah itu aja. Beli satu modal, ya dong, simple dong, Simple ya itu kan, namanya. simple, nggak ada modal buat kandang, nggak ada modal buat pakan, yang penting ada modal buat beli sapinya dulu nih. Udah beli satu dulu, kasih ke petani yang kalian percaya, dia yang apa namanya mengelola, ngasih makan segala macam. Nanti setelah tahun depan atau tahun depan berikutnya baru mau dijual, barulah bagi hasil gitu. Dari hasilnya itu bisa dikembangin lagi apa jadi 1 ekor sapi lagi dengan pedet ataupun bisa jadi 2 gitu. Itu sih. Tapi yang pasti harus petani yang benar-benar oke ya, benar-benar terpercaya lah. Jangan sampai kamu jadi buntung juga gara-gara petaninya nanti mainin kamu gitu. Oke ya, gitu Kita aja. juga harus melihat dari segi dari petani, bukan cuman kita percaya sama dia, tapi kita juga harus Cara melihat meliharanya. petani itu punya lahan untuk pakannya apa tidak gitu. Betul. Kalau memang kita percaya, benar-benar kita percaya, tapi kalau lahan pakannya tidak memenuhi syarat, itu juga bisa menjadi kendala juga nantinya. Ya. Akan ada masalah nanti di Iya. belakangnya ya. Ya, akan ada masalah karena kan nanti petaninya nggak kuat buat makaninnya juga susah juga kan. Buat makannya juga susah juga. Gitu guys. Oke ya, sekian, kita masih mau nyantai-nyantai dulu. Makasih udah nonton video kita ini. Jangan lupa di subscribe, komen, like, sama share. Thank you. Dadah. Dadah semuanya. Assalamualaikum.